Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita masih berada di awal dari bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah terlebih di awal hari 1 sampai 10 ini termasuk hari-hari terbaik di dalam setahun. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan hari-hari ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri. Demi waktu fajar dan demi malam-malam atau hari-hari yang 10. Para ulama ketika menjelaskan hari-hari yang 10 dimaksudkan adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan hari-hari ini, beliau mengatakan ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashr, yakni min Dzulhijjah. Kata Nabi, tidak ada suatu hari yang orang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di hari yang 10 ini, yaitu 10 di awal bulan Dzulhijjah. Ada yang bertanya, ya Rasul, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad wahai Rasul? Rasul mengatakan walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad. Artinya kalah keutamaan orang yang berjihad, dia berangkat berperang di jalan Allah, kalah keutamaannya dengan orang yang beramal soleh di hari-hari ini. Illa, kata Nabi, kecuali man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai', kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada sesuatu yang kembali. Ya, hartanya habis, kemudian nyawanya terbunuh di jalan Allah baru. Insyaallah ini maka hari yang luar biasa. Ya, para ulama ketika menjelaskan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, mereka khilaf, berselisih mana lebih utama. 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal ataukah 10 akhir bulan Ramadan? Biasanya kalau 10 akhir Ramadan kan banyak i'tikaf, kita mau berbanyak membaca Al-Qur'an, sedekah ditambah, pokoknya segala macam amal kita kerjakan. Tapi masih jarang, Pak. 10 awal Dzulhijjah keadaannya seperti 10 terakhir Ramadan.
Padahal para ulama mengatakan mana lebih afdol, awal 10 Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Tapi pendapat yang paling dekat Bapak sekalian, untuk malamnya iya. Karena di 10 malam terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Untuk malamnya lebih afdol. Tetapi untuk siang harinya 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Insyaallah ini bandingannya seperti 10 akhir Ramadan. Terlebih lagi besok Bapak sekalian tanggal 9 Dzulhijjah. Tahun ini jatuh pada hari Kamis. Bertepatan dengan jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Ada salah satu ibadah puasa sunnah yang luar biasa. Yang Nabi ketika ditanya, apa keutamaan puasa sunnah di hari Arafah? Beliau mengatakan, saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal ladzi qablahu wa sanatal ladzi ba'dahu. Berpuasa sehari di hari Arafah, aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. Kita puasa cuma sehari. Hari apa Pak? Kamis besok itu Pak. Kata Nabi, keutamaannya menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun telah lalu dan yang akan datang. Mungkin jangan bertanya, Ustaz, lawang ini kan setahun belum dilalui. Kok sudah diampuni? Apa berarti bebas terserah? Kata ulama gini Pak. Maksudnya bahwa orang yang menjalankan puasa di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia untuk meninggalkan kemaksiatan setahun mendatang. Masya Allah ya, makanya kita kabar gembira ini sampaikan kepada keluarga agar besok hari Kamis ya 2 hari lagi kita bareng-bareng keluarga, anak, cucu, istri, orang tua, ayo kita sama-sama berpuasa karena pahalanya luar biasa coba, bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini jarang-jarang. Insyaallah ya, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan seputar masalah ibadah kurban ya, karena tinggal 3 hari lagi, Rabu, Kamis, Jumat ya, kita akan bertemu dengan Idul Adha. Di antara amal soleh yang terbaik di hari raya Idul Adha adalah kita berkurban. Ya, kita berkurban. Nah, penjelasan berikutnya ya, setelah kita jelaskan apa itu ibadah kurban, apa hukumnya, kapan waktu pelaksanaannya, hewan apa yang dijadikan boleh untuk dikorbankan. Nah, sekarang penulis kitab di sini menjelaskan boleh tidak orang yang berkurban memakan daging kurban sendiri, karena sebagian orang kurban orang mangan orang ikhlas. Sebagian orang katanya kalau sudah kurban kan nggak boleh makan, berarti nggak ikhlas. Jadi gini Pak, bukan hanya boleh, bahkan memakan daging kurban itu diperintahkan Pak, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan ijma' para ulama, diperintahkan ya. Bahkan ulama mengatakan perintah di situ maknanya adalah sunnah. Jadi orang yang kurban disunahkan untuk memakan dagingnya. Kenapa diantaranya? Karena untuk menyelisihi penyembelihannya orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik di zaman Nabi, mereka punya ibadah kurban Pak. Cuman kurbannya dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Dan mereka dilarang keras memakan daging kurban mereka. Gitu. Maka Islam datang, apa diantaranya? Menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin dengan apa? Memakan daging kurban. Maka di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah menjelaskan liyashhadu
manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya agar mereka menyaksikan kemanfaatan untuk mereka dan agar mereka menyebut Allah ketika menyembelih, ya, fi ayyami ma'lumat, pada hari-hari tertentu, yaitu apa tadi, di hari-hari tasyrik, atas rizki berupa binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Fakulu minha, maka makanlah dari daging hewan itu. Coba kata Allah, ini perintah Pak. Kulu dalam bahasa Arab itu adalah perintah. Kul, perintah. Cuman kulu panjang ada waw karena yang diperintahkan orang banyak. Kulu, maka makanlah minha dari daging itu, wa at'imu, dan berilah makan orang lain, al-ba'isal faqir, orang yang membutuhkan dan orang yang fakir atau miskin. Coba Allah perintahkan kita untuk memakan, bukan malah dilarang gitu ya. Iya. Masya Allah, ini yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ketika di zaman Nabi, sudah kita jelaskan sebelumnya, di tahun itu di kota Madinah terjadi paceklik, Pak. Kekurangan bahan makanan. Namun di saat itu Nabi tetap melakukan kurban. Tetapi Rasul berpesan, man yudhahi ahadukum fala yasbahanna ba'da thalithatin syai'un, kata Nabi. Barang siapa di antara kalian yang berkurban, jangan pernah menyisakan daging kurban melebihi 3 hari. Sudah kan? Sahabat nurut. Mereka tidak menyimpan daging melebihi 3 hari, sudah habis. Maka apa? Lebih banyak disedekahkan. Begitu tahun berikutnya, kurban kembali. Dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, naf'alu kama naf'alu fil amil madi, ya Rasul, apakah kita memperlakukan daging kurban ini seperti tahun kemarin, yaitu tidak boleh menyimpan sampai 3 hari? Maka Rasul mengatakan, kulu waddakhiru watasaddaqu, silahkan kalian makan, kalian simpan, dan kalian sedekahkan. Kenapa tahun kemarin dilarang? Karena tahun kemarin sedang terjadi paceklik dan aku mengharapkan kalian membantu mereka yang membutuhkan. Adapun tahun ini tidak demikian, kata Nabi. Ya, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa larangan menyimpan daging lebih dari 3 hari sudah mansuh, kata ulama, sudah terhapus hukumnya. Ya, maka boleh kita nyimpen daging sampai berbulan-bulan. Di freezer kan kuat, Pak ya, setengah tahun kuat. Setahun Pak, iya, ya gue nipil Pak ya, lumayan. Bisa ya, freezer aman, Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, Rasul mengatakan makanlah, coba Rasul perintahkan, makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah. Tuh, ini semua jelas sekali ya, jelas sekali bahwa apa? Rasul memerintahkan untuk memakan. Nah sekarang pertanyaannya, Ustaz, yang dimakan berapa bagian? Apa dimakan semua? Nah, di situ Bapak sekalian, para ulama menjelaskan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah mengatakan, nahnu nadhabu ila hadithi Abdullah. Kami berpendapat seperti hadis dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar. Bagaimana pendapat mereka berdua? Ya'kulu minhu as-sulus, makan dari daging kurban sepertiganya. Wa yut'imu man arada sulus, dan memberi makan kepada siapa yang dia inginkan sepertiga atau menghadiahkan sepertiganya. Wa yatasaddaqu bis-sulus 'alal masakin, dan sepertiganya disedekahkan kepada orang-orang miskin. Dan ini kata Imam Syafi'i, uhibbu alla yatajawaza bil akli wal ittikhad as-sulus, dan aku lebih suka jika memakan dan menyimpannya tidak lebih dari sepertiga.
Ternyata pendapat ini adalah pendapat Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar. Dan perlu diketahui, pendapat mereka berdua ini tersebar di tengah-tengah para sahabat. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengingkari pendapat mereka berdua. Maka dalam ulama usul mengatakan ini termasuk ijma. Berarti berapa Pak? Yaitu jangan lebih dari sepertiga. Jadi kalau misal kita korban sapi sendiri Pak, dapat daging 150 kilo. Berarti berapa yang boleh kita ambil? 50 kilo. Kalau 7 orang berarti 50 dibagi 7 gitu. Insyaallah ya. Nah, ini datang dari para sahabat, yaitu 1/3 yang dimakan dan disimpan, silakan. Sisanya disedekahkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa kalau misalkan dimakan separuh. Ini pendapat Imam Syafi'i yang lama, Pak. Imam Syafi'i mengatakan di pendapat lamanya bahwa makan silahkan, separuhnya disedekahkan. Gitu ya. Tapi pendapat yang akhir beliau mengatakan jangan melebihi dari 1/3. Ngaten nggih? Masya Allah. Nah ini. Dan Bapak sekalian, kalau hewan itu sudah dikorbankan, dimakan boleh, disedekahkan boleh, dihadiahkan boleh. Pertanyaan Ustaz, boleh enggak kalau kemudian dijual? Nah, contohnya bakul bakso Pak. Ini korban dapat daging banyak ini. Daripada banyak ya bisa dol dijual. Nah, kalau gitu nggak boleh Pak. Ya, karena Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Hakim, Rasul mengatakan man ba'a jildal udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya, tidak sah kurbannya walaupun dijual dalam bentuk pentol bakso. Kalau kita kurban Pak ya, iya, beda kalau kita dikasih orang. Misalkan kita ya kurban, kemudian kita sebagiannya sedekahkan kepada fakir miskin. Fakir miskin itu dia penjual bakso. Lah daripada dimakan, mending dibikin bakso dijual. Boleh? Boleh. Karena apa? Dia diberi, bukan korban dirinya. Yang tidak boleh kalau korban dirinya. Nego Pak, ya, Masya Allah. Jadi hati-hati Ustaz, kita panitia repot. Kalau ngurusi kulit, ngurusi kaki, ngurusi kepala, kan simpel, didol ganti daging atau untuk keramik masjid gitu ya. Sebagian orang gitu nggak bisa Pak ya. Jadi kalau sudah dijadikan hewan kurban berarti hewan milik Allah, jangan diperjualbelikan. Solusinya bagaimana? Silahkan, solusinya adalah dihadiahkan atau disedekahkan kepada fakir miskin ya. Dan juga jangan sampai koi kerja orang itulah ya, motong, nguliti, nanti bayarannya kulit. Gimana? Sama saja itu. Berarti dijual. Kita jual kulit, dibayar dengan apa? Dengan jasa motong dan nguliti. Itu juga tidak diperkenankan. Ya, iya. Tapi kalau disedekahkan maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Bebas sekali. Masya Allah. Nah, kemudian, ngaten nggih? Nah, kemudian Bapak sekalian, sampai sini ada pertanyaan Pak. Yang dimakan. Nah, berikutnya, bagi kita yang sudah meniatkan hendak berkorban, harusnya mulai tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Dzulhijjah, kita dilarang untuk motong kuku atau motong rambut. Semua rambut, baik rambut kepala, kumis, ketiak atau yang lainnya, tidak boleh dipotong. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Rasul mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan kalian sudah meniatkan untuk berkorban, maka tahan, jangan memotong rambut dan kuku. Jangan memotong rambut dan kuku, dilarang sama Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, sering pertanyaan, yang dilarang itu apakah yang berkorban atau seluruh anggota keluarga?
Contoh ini satu keluarga berkorban 1/7 sapi atau 1 ekor kambing, Pak. Ini yang dilarang motong apakah cuman bapaknya yang berkorban atau istrinya, anak-anaknya ikut nggak boleh motong? Jawabannya gini, Pak. Yang dilarang hanya bapak yang mau berkorban. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau setiap tahun berkorban, tapi tidak ada satupun penukilan dari beliau. Beliau juga melarang keluarganya untuk tidak motong rambut dan kuku. Tidak ada periwayatan menunjukkan yang dilarang hanya yang mau berkorban. Gitu, Pak. Ya, Ustaz, sekarang larangannya itu kan larangan, Pak. Apakah menunjukkan makruh atau haram? Kan gitu. Jadi dalam syariat jika ada larangan dalam Al-Quran atau hadis, ada dua kemungkinan. Mungkin haram, mungkin makruh. Tetapi hukum asal, kata para ulama usul, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah menunjukkan makna haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Sedangkan para ulama mengatakan tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal larangan haram kepada makruh. Maka hukum asalnya itu diharamkan, Pak. Nah sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau orang sudah tahu ini dia mau berkorban tapi sengaja motong kuku atau rambut sengaja? Ngapa sih? Lah dia pengen Idul Adha ganteng gitu, Pak, ya. Dia potong rambut, potong kuku misalkan. Apa berpengaruh kepada korbannya? Nah, nggak pengaruh, Pak. Karena ada sebagian orang punya anggapan kalau mau korban kok motong rambut, korbannya nggak sah, nggak gitu, Pak. Ini beda. Korbannya tetap sah, cuman ketika dia sudah ngerti mau berkorban, malah motong kuku atau rambut, dia berdosa. Gitu, nggih. Korbannya tetap sah, tetap sempurna. Nah, nggih. Nah, sekarang masalah lagi, Ustaz, bagaimana misalkan tanggal 1 Dzulhijjah saya belum niat kurban. Kenapa? Belum punya gambaran kurban. Begitu besok hari misalkan tanggal berapa? 8 ya. Besok tanggal, hari ini udah tanggal 8 Dzulhijjah. Ternyata ada temannya telepon, "Mas, antum minta nomor rekening nopo sih, Mas? Bayar utang." Masya Allah, utang 5 tahun yang lalu dibayar. Masya Allah, ditransfer 3.500.000, Pak. Baru besok mau beli hewan kurban. Lah kemarin udah motong kumis, motong kuku, motong rambut, bagaimana? Kalau belum niat nggak apa-apa, Pak. Maka mulai tidak memotong rambut dan kuku sejak dia meniatkan mau berkorban. Berarti mulai besok ini ya, nggak motong kuku dan rambut gitu. Masya Allah. Ini ya, ini beberapa hal yang berkaitan larangan bagi bapak-bapak yang sudah meniatkan untuk berkorban. Ada ini larangan dari Nabi. Kemudian penulis kitab di sini beliau menjelaskan secara singkat syarat-syarat penyembelihan hewan kurban. Jadi ya siapa tuh ada panitia di sini ya. Penting kita ketahui syarat sah menyembelih hewan kurban. Karena saya melihat di beberapa tempat masih ada perlu diluruskan. Jadi gini, Pak. Para ulama menyebutkan bahwa syarat sahnya sesembelihan hewan baik kurban maupun selain kurban ada 9. 1, bahwa yang menyembelih adalah orang yang berakal. Karena apa? Orang berakal itu dia bisa memaksudkan untuk menyembelih. Berarti kalau orang gila tidak sah. Orang mabuk tidak sah. Orang linglung gitu ya, yang sering berantem sama putune, rebutan dirdiran gitu ya. Atau marah-marah mantu nih, punya mantu nggak bener, nggak pernah ngasih makan mertuanya, lalu madang demi rampung gitu ya. Nah, orang seperti ini nggak bisa maksud, Pak, nggak bisa niat untuk nyembelih, nggak sah mereka. Tapi kalau anak-anak sah malah. Yang penting mereka mumayyiz. Mumayyiz itu kalau diajak bicara nyambung, jawabannya pas, nah itu mumayyiz, Pak. Sesembelihannya sah. Jadi harus orang berakal. Syarat yang kedua, orang yang menyembelih
dia adalah seorang muslim atau ahlul kitab. Kita jelaskan Pak, muslim atau ahlul kitab. Kalau muslim jelas, baik muslim dia yang soleh maupun muslim yang toleh, gitu Pak ya. Toleh itu enggak soleh ya. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Iya, itu sesembelihannya boleh. Perempuan Ustaz? Iya, perempuan juga boleh Pak ya. Yang penting perempuan wani. Ulang kris darah netes langsung semaput, yo ora sih nyembelih malah repot ngurusi ibunya ke rumah sakit. Hal ini pernah kejadian Bapak sekalian dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Dikisahkan bahwa sahabat Ka'ab bin Malik, beliau pernah menugaskan seorang budak wanita untuk menggembala kambingnya Pak. Tiba-tiba ada seekor kambing yang dia terkena sesuatu, mungkin kejatuhan batu, atau dia jatuh dari tempat yang tinggi, atau mungkin diserodok temannya sampai mau mati, kejet gitu Pak. Akhirnya wanita ini kemudian ngambil batu Pak, ngambil batu yang tajam dan disembelih dengan batu itu sehingga mengucur darahnya sampai mati. Setelah disembelih kemudian dibawa pulang dan tanya sama Nabi, bagaimana sesembelihan ini? Yang nyembelih wanita, dia budak, pakai batu, nggak minta izin yang punya kan itu Pak, nggak telepon dulu Pak, bos, waduh saya mati bos, tak sembelih, nggak ada WA dulu Pak. Jadi inisiatif disembelih walaupun bukan punya sendiri. Apa kata Nabi? Kuluha, silakan kalian makan dagingnya. Berarti apa di situ? Satu, bolehnya sesembelihan seorang wanita. Ya, jadi kalau misalkan jenengan punya rumah makan ini, pelanggan sudah banyak, mau motong bapak yang ngendi lu nggak baik. Sembelih nggak apa-apa ibu-ibu, kres gitu ya. Nih, boleh. Yang kedua, budak pun boleh menyembelih. Dan ketiga, boleh menyembelih menggunakan batu. Tapi syaratnya batu yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Orang batu sekepel gitu ya Pak. Nggak boleh, batu yang tajam. Ya, ditutukin sama malam ini ya. Jadi batu tajam bisa mengalirkan darah. Kemudian dari sini juga bolehnya apa? Menyembelih hewan yang mau mati Pak. Tapi belum mati gitu Pak ya. Hewan mau mati, ada kambing ditabrak motor, semaput. Jadi mau mati sembelih, halal. Syaratnya ketika disembelih masih hidup. Cirinya apa Pak? Satu, masih gerak-gerak. Dua, masih ada napas. Ketiga, ternyata napasnya enggak kedengeran, gerakan enggak ada, tapi begitu disembelih darahnya mancur, berarti masih hidup. Tapi kalau disembelih kok cerita nih Pak ya, dalilnya darahnya napas cuma netes, itu berarti sudah mati, enggak boleh dikonsumsi gitu. Yang berikutnya dalam hadis ini berarti boleh seorang menyembelih hewan yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. Tapi syaratnya kalau itu untuk menjaga harta pemiliknya. Contoh, ini di kisah ini kan beliau dipercaya suruh gembala kambing, berarti kepercayaan. Daripada mati disembelih. Atau jenengan misalkan di jalan lihat ada ayam ditabrak motor, daripada mati disembelih, halal. Tapi kalau kemudian datang kandang wong sembelih bae Pak. Tiba-tiba, Pak, kowe tak sembelih pedusmu, yo ora oleh. Itu ya. Itu kalau untuk maslahat, untuk manfaat pemilik hewan, itu diperbolehkan. Apalagi untuk menyelamatkan hewan yang mau mati daripada kebuang. Ngaten. Masya Allah, ini penyembelihan seorang muslim. Boleh walaupun wanita, walaupun seorang yang bukan miliknya, walaupun dia budak. Nah, adapun penyembelihan ahlul kitab, saya benar maafkan Pak. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ustaz, bukankah Yahudi dan Nasrani mereka itu orang yang merubah-rubah ayat mereka? Iya. Bukankah mereka meyakini Isa itu adalah Tuhan? Iya, dari dulu, dari zaman Nabi Pak. Masa boleh sembelihannya? Boleh Pak. Tentang kebolehan sesembelihan ahlul kitab berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-5.
Allah mengatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Di hari ini dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, segala yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanannya ahlul kitab halal untuk kalian. Apa makanan di situ? Kata Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi, yang dimaksudkan makanan mereka adalah dzabaihahum, yaitu sesembelihan mereka. Sesembelihan mereka. Dua hadis, dalam hadis diriwayatkan Muslim, Anas bin Malik bercerita, suatu ketika ada seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi, membawa seekor kambing yang sudah disembelih dan dikasih racun, Pak. Coba, dihadiahkan kepada Nabi, ya Muhammad, ini saya hadiahkan kambing. Apa yang Rasul lakukan? Beliau memakan dagingnya tanpa menanyakan, mau baca bismillah orang, Mbak? Enggak. Rasul langsung menerima hadiah itu dan dimakan. Ternyata ada racun. Dua. Yang ketiga ijma, Bapak sekalian. Yang menukilkan ijma banyak, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Syekh Husain bin Taimiyah mengatakan, kata beliau, bahwa wa minal ma'lum anna hilla dzabaihim wa nisaihim sabata bil kitabi wal sunnah wal ijma, dan telah diketahui bersama halalnya penyembelihan ahlul kitab dan wanita-wanita mereka berdasarkan kitab, sunnah dan ijma. Dan beliau mengatakan wa mazalal muslimuna fi kulli asrin wa misrin ya'kuluna dzabaihahum, dan terus menerus kaum muslimin dari zaman ke zaman mereka memakan daging sesembelihan mereka. Wa man khalafa dzalik, siapa yang menyelisih hal itu, faqad ankara ijma'al muslimin, maka mereka telah menyelisih ijma'nya kaum muslimin. Nah, dipahami Pak? Jadi sesembelihan ahlul kitab halal, tapi kata ulama mensyaratkan. Nah, ini ya Pak. Sesembelihan mereka halal jika terpenuhi syarat. Satu, dipastikan bahwa sesembelihan yang mereka lakukan sesuai dengan syariat, yaitu apa? Betul-betul disembelih lehernya, Pak. Boten disetrum, kemudian dipanggang, atau kemudian dipukul bagian kepalanya, Pak, pakai palu kan wonten nggih, sampai pingsan, atau digelonggong gitu, Pak. Astagfirullah ya, itu dolim, tingkat tinggi itu, Pak, dolim. Nah, dipastikan, apalagi ahlul kitab, andikan ada seorang muslim menyembelih sapi dengan cara disetrum, itu pun haram, apalagi ahlul kitab. Ini syarat yang pertama, dipastikan ahlul kitab menyembelih dengan tata cara yang disyariatkan. Yang kedua, dipastikan ketika mereka menyembelih tidak menyebut nama selain Allah, tidak mengatakan bismi Yesus dengan nama Yesus, dengan nama Bunda Maria misalkan. Ya, nah kalau seperti itu jelas nggak halal. Gitu, dipastikan mereka nggak baca itu, walaupun diam. Kemudian syarat ketiga, Ustaz bagaimana kalau kita tidak tahu ini sesembelihan mereka, kita tidak tahu mereka baca bismillah atau tidak. Maka Nabi pernah ditanya hal seperti itu, beliau mengatakan sebelum makan baca bismillah. Sebelum makan baca bismillah. Dipahami Pak? Ini syarat penyembelihan yang kedua. Yang menyembelih seorang muslim ahlul kitab. Untuk ahlul kitab ada persyaratan tadi. Apa Pak? Yang pertama, dipastikan mereka menyembelih sesuai dengan aturan agama Islam. Yang kedua, dipastikan di dalam menyembelih mereka tidak menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Dan yang ketiga, kalau kita tidak tahu sesembelihan mereka baca bismillah atau tidak, sebelum kita makan kita baca bismillah. Ngaten nggih? Masya Allah. Tapi kalau misalkan kita punya perusahaan potong hewan, ya cari yang muslim. Itu kan? Iya, itu jelas kan? 100% halalnya, dan sekalian kita buka lapangan kerja untuk saudara seiman kan gitu. Syarat yang ketiga, bahwa orang yang menyembelih harus meniatkan, memaksudkan menyembelih. Berarti kalau yang buatan sengaja, contoh Pak, kita lagi bersih rumput samping rumah, mau entok lewat, wedhus lewat, cering Pak, kena lehernya putus Pak.
kemudian mati. Pertanyaan kita, kambing yang kita disabet sama golok halal mboten, Pak? Tidak halal. Kenapa tadi? Karena kita tidak sengaja, tidak memaksudkan menyembelih. Sedangkan menyembelih harus dimaksudkan. Nah, kemudian syarat yang keempat, yaitu sembelihan itu bukan diniatkan dipersembahkan untuk selain Allah, untuk berhala, ataukah untuk tempat-tempat yang katanya angker dan lain sebagainya. Ya, kalau disembelih untuk itu walaupun baca bismillah, tidak halal sembelihannya. Syarat yang kelima, ketika menyembelih dengan atau tidak menyebut nama selain Allah. Berarti kalau ada orang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti dengan menyebut nama Nabi, nggak boleh. Atau dengan menyebut nama malaikat, nggak boleh. Kita harus membaca Bismillah. Sekarang pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau yang kita sebut bukan Bismillah tapi Bismillahirrahman, Bismillahirrahmanirrahim, kata Bang, gimana itu? Atau Bismillahirabbil alamin. Kata ulama gini, jika yang disebutkan adalah nama yang khusus bagi Allah, boleh kita baca Bismillah, jelas. Atau Bismillahirrahman karena nama Ar-Rahman khusus bagi Allah. Atau nama Bismillahirabbil alamin itu boleh, karena Rabbul alamin itu nama khusus bagi Allah, tidak boleh dinamakan untuk selainnya. Tapi kalau kita membaca Bismil Aziz dengan menyebut nama Al-Aziz, Al-Aziz nama Allah, tapi ini tidak khusus bagi Allah, maka boleh. Ada orang namanya Pak Aziz, itu nggak boleh, Pak, ya. Bismil Aziz, Bismil Ghafar, Bismil Rahim, nggak boleh. Tapi yang paling utama ya kita tetap membaca Bismillah. Nah, itu yang syarat, Pak. Adapun membaca Allahu Akbar itu sunnah. Yang syarat Bismillah. Ya. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita membaca Bismillah, Pak. Nah, sekarang Ustaz, bagaimana bagi orang yang menyembelih hewan tanpa membaca Bismillah? Tanpa baca Bismillah. Jadi orang tidak membaca Bismillah mungkin karena belum tahu, ya, atau dia lupa atau sengaja, ya kan? Maka di kalangan para ulama ada 3 pendapat. Menurut Imam Syafi'i, menurut mata Imam Syafi'i, orang yang menyembelih tidak baca Bismillah sah. Baik tidak membaca Bismillah karena sengaja, lupa, atau belum tahu. Karena apa? Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa membaca Bismillah sebelum menyembelih itu hanya sunnah, bukan syarat sah. Mazhabnya Imam Syafi'i. Adapun mazhab yang kedua, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan menyembelih tidak membaca Bismillah jika karena lupa sah. Tapi kalau sengaja atau dia belum tahu tidak sah. Jadi mazhab ini memaafkan kalau lupa, Pak. Lupa nggak baca Bismillah halal, kata Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini. Adapun pendapat ketiga mutlak, Pak. Pokoknya tidak membaca Bismillah baik sengaja, lupa maupun tidak tahu, maka tidak sah. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, ya, ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan ulama-ulama sebelumnya. Ya, dan penulis kitab di sini termasuk yang berpendapat ini. Jadi tidak membaca Bismillah di dalam menyembelih tidak sah. Karena apa? Allah mengatakan dalam surat Al-An'am 121, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Janganlah kalian memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, tanpa dirinci di situ. Dia mau lupa nggak tahu, pokoknya wajib dan syarat menyembelih adalah baca Bismillah. Makanya kalau mau kurban itu napa, Pak? Diingatkan, Pak, Bismillah aja lalen. Nah, yang baca Bismillah siapa? Yang nyembelih. Oh, cuma wakil, Pak, Bismillah, Pak. Pelit teman baca Bismillah, wakil segala. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, Masya Allah beberapa. Ini belum selesai sebenarnya, nggih. Masya Allah. Kemudian satu lagi, Pak, biar mantep, Pak. Yang ke-7, bahwa hendaknya menyembelih itu dengan benda tajam yang bisa mengalirkan darah.
Ya, berarti kalau tidak bisa mengalirkan darah tidak sah. Dipukul pakai nopo gagang pacul misalkan ya, tidak sah. Nah, sekarang gini Pak, yang namanya mengalirkan darah kan terkadang nggak mungkin. Contohnya ada korban sapinya ucul Pak, setengah hari, wong sekampung ngurusi sapi satu Pak. Bagaimana caranya? Maka di zaman Nabi pernah Pak kejadian dalam satu peperangan tiba-tiba ontanya kabur Pak, nggak mungkin disembelih. Apa yang harus lakukan? Ada sahabat melakukan, kemudian dia ngambil tombaknya, dilempar pakai tombak. Begitu kena tubuhnya, jatuh, terlidak dan mati. Maka Rasul mengatakan, inna li hadhil ibil awabid ka awabidil wahsy. Sesungguhnya pada onta ini dia memiliki sifat liar seperti liarnya binatang buas. Fa idza ghalabakum minha syai'un fasna'u biha kada. Jika kalian mengalami seperti ini, maka lakukan seperti Bapak ini lakukan. Jadi boleh misalkan jenengan ngisuk nopo sapi ini ucul Pak, setengah hari orang kurban nih, telepon Pak Kapolsek, Pak Kapolsek ngapunten kae nang lurus saadang apa sapi ini ucul jam lurus siang belum ketemu. Nah, dor misalkan kemudian geletak mati, sah mboten Pak? Sah. Nggih. Tapi itu kalau tidak memungkinkan aja sapi wis ditaleni ditembak dorin ini. Ya. Nih, ini kalau tidak memungkinkan disembelih. Tapi kalau memungkinkan disembelih, para ulama menyebutkan yang paling sempurna sembelih itu harus putus 4 urat, Pak. Yang pertama namanya hulqum, yaitu jalan nafas. Yang kedua almari, yaitu jalan makan dan minum. Kemudian wajani, 2 urat besar. Ini paling afdol, 4-4-nya putus Pak. Makanya otomatis kalau nyembelih sempurna agak lebar lukanya Pak. Nggih, lebar. Nah, ini kadang-kadang kalau panjenengan makan ayam goreng di pinggir jalan itu kok kayaknya cuma ditusuk Pak. Tuli gitu ya. Itu enggak sah itu Pak. Berarti itu enggak putus itu. Ya, memang mati-mati Pak. Wong langsung cemplungin banyu panas kok. Nah, itulah Pak. Disyaratkan mengalirkan darah dan putus apa yang afdolnya itu 4 putus, minimal 3 sebagian ulama mengatakan. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih. Jadi kalau ada kejadian sapinya ucul, mboten usah bingung Pak. Ngundang Pak Kapolsek mawon ditembak. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan. Sebelum tutup ada pertanyaan nggih? Mana waktunya sudah habis. Insyaallah nanti bisa kita bahas pada pertemuan yang lain. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.